Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat nanti? Nanti kami akan lihat Tuhan nggak? Sekarang kan kita cuma dengar Tuhan namanya Allah. Kita tahu firman-Nya iya, ada utusannya, tapi kita tidak pernah lihat Allah kan? Maka para sahabat bertanya, apakah kami akan lihat Rabb kami nanti hari kiamat? Allah terlihat gak? Beliau SAW balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan? Kesulitan gak melihat bulan purnama di pertengahan bulan, biasa bulan Hijriah ya? Yang biasa kita dianjurkan puasa Iyamul Bid 13, 14, 15, ini biasanya bulan purnama. Apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan? Kata para sahabat, tidak wahai utusan Allah. Maka beliau SAW bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan? Kalau ada matahari terang di siang bolong, kemudian tidak ada awan, apakah kalian kesulitan melihatnya? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, seperti itu pula kalian akan melihatnya. N-nya besar, kata ganti Allah. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat, lalu diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah sesuatu itu. Kemudian di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti tagut atau sesembahan selain daripada Allah. Apa saja itu, pohon, batu, dan seterusnya. Dan tinggallah umat ini yang di dalamnya terdapat kaum munafiknya. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman, Aku Rabb kalian. Mereka mengatakan, kami tetap di sini hingga Rabb kami datang kepada kami. Ketika Rabb kami datang maka kami mengenalnya. Lalu Allah datang kepada mereka seraya mengatakan, Aku Rabb kalian. Mereka mengatakan, engkau Rabb kami. Lalu dia menyeru mereka. Dan sirat atau titihan diletakkan di atas atau di antara dua daratan Jahannam. Jembatan yang untuk menyampaikan kita ke surga, kan kita harus lewati neraka dulu ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma minkum illa wariduha. Tidak ada seseorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewati neraka itu. Kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik akan masuk langsung. Kalau orang beriman, mereka akan melewati sirat. Kalau yang harus lewat neraka dulu karena banyak dosanya, mereka akan jatuh. Kalau yang tidak harus masuk neraka, mereka akan lewat. Dan golongan-golongan ini sudah pernah kita sebutkan. Mereka ada yang lewat seperti kencangnya ya, kilat, cepat sekali. Dan semoga kita termasuk ini golongan pertama insya Allah. Kemudian yang kedua seperti menunggangi kuda. Yang ketiga seperti orang berlari. Yang keempat seperti orang berjalan. Kemudian amalnya melemah. Lalu dia tertunduk ya, sambil merangkak dan dia terkoyak. Baru kemudian dia sampai ke ujung daripada sirat itu. Intinya pada saat itu dibentangkan sirat di atas neraka. Lalu kata Nabi SAW, akulah Rasul pertama yang menyeberangkan umatnya. Jadi semua umat lain menunggu. Dan tak ada seorang pun pada hari itu yang berbicara kecuali para Rasul. Ucapan para Rasul hari itu adalah, Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan. Di neraka Jahannam terdapat besi-besi runcing seperti duri Sa'dan. Apakah kalian pernah melihat duri Sa'dan? Ini kata Nabi kepada para sahabat karena mereka tahu duri Sa'dan itu ya. Duri yang tajam sekali. Mereka menjawab, ya. Maka beliau SAW menjawab, iya seperti duri Sa'dan. Cuma tiada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya. Ya, jadi kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik, jatuh. Orang muslim yang masih banyak dosanya, timbangan amalnya lebih banyak dosa daripada amal solehnya, dia akan terkenyat nanti duri-duri yang menyambar dari neraka itu. Seperti duri Sa'dan tajam. Mengait dia lalu menjatuhkan ke dalam neraka. Di antara manusia ada yang binasa karena amalnya, maksudnya perbuatan dosanya. Dia masuk ke dalam neraka. Ada pula yang dihinakan lalu selamat. Maksudnya dihinakan dia kena ya. Koyakan duri tapi dia tidak jatuh ke neraka karena dia sudah akan lolos ke surga. Cuma dosanya dulu banyak. Hingga ketika Allah hendak memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki dari ahli neraka, maka Allah memerintahkan pada para malaikat agar mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Lalu para malaikat mengeluarkan mereka dan mengenali mereka lewat bekas sujud. Karena Allah mengharamkan pada neraka untuk melahap bekas sujud. Akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah hangus terbakar. Nah, jadi maksudnya terus saja orang dilemparkan dalam neraka sampai Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan siapapun yang pernah beriman kepada Allah, pernah sujud kepada Allah, dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi Allahu alam berapa lama mereka di neraka dulu ya. Lantas disiramkan kepada mereka air kehidupan, sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran air. Jadi maksudnya mereka dikeluarkan kemudian mereka ditaruh dalam sebuah sungai yang ada di depan surga dikenal dengan sungai kehidupan. Nanti di situ semua luka-luka bakar mereka, hangus mereka tuh jadi sembuh ya.
Mereka tumbuh kembali seperti tumbuhnya tanaman yang ada di saluran